Santi dengar suara saya? Santi, siapin kertas ya, atau pakai Facebook juga nggak apa-apa. Hari ini kita uas dulu, uas dulu. Santi silakan, silakan ini, silakan kerjakan tuh nomor tiga, dua nomor di atas. Silakan kerjakan dulu. Soalnya saya sampai tanggal 16 harus sudah masukin nilai. Kalau sudah kerjakan nomor satu, 2, nanti kita lanjutkan nomor berikutnya. Nanti tolong beritahu teman-temannya kalau yang belum datang malam ini minta soal ke saya langsung pribadi. Pak, saya mau minta soal UASnya gitu. Ya, silakan yang baru datang. Ya, Mbak Wiwi, Mbak Santi, Mbak Agus, Mbak Susianti, silahkan langsung kerjakan dulu nih. Ini dalam waktu, saya tunggu waktu 45 menit lah. Kita kerjakan soal-soal ini. Kerjakan dulu. Jadi malam ini langsung kumpul. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Oke. Soal nomor satu mudah ya. Seorang pelajar Amerika Serikat berwisata ke Bali dengan bekal sejumlah uang 20.000 US dollar. Kurs beli saat itu 8.900, sedangkan kurs jual adalah 9.040. Berarti dia akan memperoleh rupiah sebesar, itu soal UN tahun 2008. Silahkan dikerjakan. Pakai harga jual apa harga beli? Kurs jual apa kurs beli? Ini UAS. Iya Pak, ya betul Mbak Wiwi, ini UAS. Ini UAS. Kurs Mbak Wiwi, bukan krus. Kenapa kemarin pada nggak datang? Ayo. Nomor satu, 20.000 kali kurs. Kurs yang tepat ya.
Nomor 2, harga listrik dan bahan bakar minyak di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain. Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan mampu menurunkan harga produk di dalam negeri, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan, ini juga soal UN tahun 2008. Sudah semua? 1, 2, 3. Betul, betul, betul. Ini UAS kan? UAS kok nanya-nanya. Tapi betul lah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nomor 2 sudah. Nomor 1 udah. Dapat sudah semua? Iya, langsung dikerjain. Di kertas saja, nanti difoto. Atau mau pakai Facebook juga bisa. Lalu jawabannya aja iyalah, langsung jawabannya aja lah. Oh, ke tempat es krim itu. Loh, Santi, sign out. Udah? Siap. Nomor 3 udah? Nomor 2 udah? Nomor 3 udah ya? Nomor 3 oke. Ya, internetnya.
Ya, saya tunggu sampai 2145 ya. Saya kirim kirim lewat Facebook nih. Saya kirim lewat Facebook. Kalau Minzi, Minzi Wiwi ya. Bahasa Agus Susianti. Natalia Saryanti kan. Kalau Minzi, Minzi siapa? Ayu Masayu, Facebooknya apa Ayu Masayu? Ayu Masayu ya. Kalau Minzi, Minzi apa Minzi? Kalau Minzi, Minzi apa? Betul, betul UAS. Saya harus submit nilai dalam waktu seminggu lagi. Iya, iya. Sudah pada nerima ya soalnya ya. Tolong kerjain dulu sampai 21.30 Nanti segera dikumpulkan. Setelah 21.45 kita kelas. Lalawiwi Minzi 5. Jadi sudah saya kasih 5. Ya. Jam 21.45 mohon dikumpul. Soal sebisanya nggak apa-apa. Pada dengar? Lala Wiwi, Natalia. Kalau nomor 2 sudah bisa ya.
Nomor tiga. Nomor tiga gimana caranya? Nomor tiga caranya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita artinya PNB dibagi jumlah penduduk. Sebisanya, jawab sebisanya, nanti kumpulkan. Kita seolah-olah latihan tapi yang serius nih. 5 orang nggak apa-apa, 5 orang. Nanti teman-temannya yang belum belum datang, biar mereka minta soalnya langsung sama saya. Pak, minta soalnya lewat Facebook nggak apa-apa. Nomor 4. Nomor 4. Instrumen-instrumen pasar modal, ada saham, call money, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, obligasi. Yang termasuk pasar uang adalah nomor pasar uang ya, ingat pasar uang. Ada pasar uang, ada pasar modal. Dua 20 menit lagi. Boleh tanya, mana yang ini, yang susah, mana yang itu boleh nanya. Pak, saya belum ngerti soal nomor berapa gitu. Dia ada 15 soal, terus ada soal IC-nya. Ya, di-scrollin dulu. Baru nomor berapa, Santi? Nomor 4 ya? Sudah sampai nomor 8. Oke. Di bawah ini adalah dampak dari neraca pembayaran. Yang mana ya? Dampak dari neraca pembayaran. Jawabannya ada di halaman 45.
Ling Ana, selamat datang. Ling Ana, Mbak Risa, tolong kerjakan soalnya. Saya kirim sebentar. Risa lihat Facebooknya apa? Sasha Bontot. UTS-nya nggak ada. Sasha Bontot, Sasha Bontot. Yang yang datang kerjakan sebisanya sampai 2145. 2145 saya tunggu, nanti kumpulkan sebisanya, nggak apa-apa. Sebisanya aja. Nanti yang belum datang hari ini, tolong minta ke Facebook saya, Pak, minta soalnya. Wah, disconnect lagi.
Waalaikumsalam. Oke. Artinya saya tunggu, saya revisi ya, karena ini ya. Tapi benar, saya tunggu sampai jam 11 malam ini ya. Sebisanya. Enggak, sekarang habis ini saya ada kelas. Sekarang kita ada kelas ya, habis ini kita kelas. Dah, itu berhenti dulu. Berhenti dulu yang ininya. UASnya berhenti dulu. Nama Mbak Wati ini, Mbak Wati ini nama Facebooknya apa Mbak Wati ini? Wawat Selengki ya. Ah, oke, dengar semua nggak? Monitor semua? Dengar? Dengar nggak? Oke, sudah 8 orang. Baik, kita sekarang kelas ya. Niat saya ingin tahu, karena sebagian besar ini soal yang saya buat adalah soal yang ada di UAN. Saya ingin tahu dasar-dasarnya kemampuan kita sudah sampai mana gitu. Makanya saya mau tadinya mau pingin tahu dasarnya sudah sampai mana gitu. Tapi ini belum semuanya. Karena saya lihat dari internet, kalau teman-teman itu lihat di internet. Oke Santi, ntar tolong Santi ya. Santi, tolong nanti sharingkan ke teman-temannya. Soal UAS yang saya kirim, tolong kirim secepat-cepatnya. Paling lambat Senin. Karena saya jangan diupload di FB.
Saya nggak akan upload di FB. Ah, oke, balik lagi. Saya nggak akan upload soalnya di FB. Mohon di sharing lewat FB Messenger. Oke. Mohon di itu. Saya tunggu sampai hari Senin. Sebab saya harus masukkan nilai akhir siswa. Jadi teman-teman semua nilainya harus sudah masuk, gitu ya. Bukan tugas yang ini, UAS ini, UAS yang ini. Ya, yang saya kasihkan ke lewat, tolong ya Santi, tolong ya. Oh, ini belum saya kirim ya. Amini Facebooknya apa Amini? Wawat Selengki udah. May I Arya. Jadi teman-teman semua,
Download, uploadnya, kirimnya paling lambat Senin. Tapi kalau malam ini udah selesai, kirim aja boleh, silakan. Nggak harus tunggu Senin. Yang Atia Apeng, oke. Ya. Oke, dengar semua, dengar semua. Soal nomor 6 nggak ada kursnya. Soal nomor 6 memang nggak pakai kurs. Nomor 7. Ya, jadi kurs apa tuh? Kurs jual apa kurs beli? Atau kurs tengah? Tanya sama Santi. Santi sudah tahu. Kurs beli. Ya. Oh, Ayu juga sudah tahu. Oke. Dan soal UASnya diinikan dulu. Ini yang penting ya. Nih. Kita ada 2 kali pertemuan lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Betul Ayu. Soal 1 kurs beli juga. Karena kita bawa dolar di Indonesia, jadi banknya beli dolar. Ini ya, kalau saya lihat soal-soal UN, bab 6 dan 7 ini hampir pasti keluar. Jadi bab 6 dan bab 7 ini adalah bab yang paling penting. Saya harapkan kita sama-sama belajar sehingga teman-teman semua pas mau UN ini sudah mengerti di bab 6 dan bab 7 ini. Tulis tangan aja Mbak Amini. Tapi kalau mau di Messenger juga nggak apa-apa. Nggak usah di Word. Di Messenger juga nggak apa-apa. Atau tulis tangan. Nah, apa isinya? Bab 6 dan bab 7 itu bercerita tentang siklus ekonomi. Tar dulu kita kelas dulu 45 menit. Siklus akuntansi sampai pelaporan siklus akuntansi. Jadi bab 6 7 ini adalah bab yang penting. Jadi bab 6 dan bab 7 adalah penting. Itu ya. Saya masih bawa buku Qotiyah ini ya. Bukunya Qotiyah, betul kan? Bukunya Qotiyah.
Kemarin sudah saya mau titip ke Mas Rahman, tapi ini. Oke, bab 6 dan 7 adalah bab yang penting. Siklus akuntansi diawali dengan kita langsung lompat pada punya bawa buku kan? Pada bawa buku kan? Bawa bukunya. Kita lompat ke halaman 78. Halaman 78. Tapi bukan berarti yang bukti pencatatan itu tidak penting. Saya harapkan teman-teman semua bisa membaca. Oke, saya kembali ke halaman 75 dulu. Halaman 75. Halaman 75. Halaman 75. Di contoh kwitansi. Kwitansi halaman 75. Halaman 75 kwitansi. Kalau saya tanya yang membeli kertas dan alat kantor itu toko Galura apa toko Media Cirebon? Oke, yang membeli toko Galura. Nah, jadi kalau di UN sering keluar seperti itu. Jadi dia kasih kwitansi atau nota debit atau bukti penerimaan kas. Pertanyaannya berkisar seperti itu. Siapakah yang membeli? Siapakah yang menjual? Uang tunainya berapa? Uang kreditnya berapa? Jadi seperti itu ya. Jadi ada berapa ini mulai dari faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, memo, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti kalau Mbak-mbak semua sempat belajar ERP, ini sudah diinput secara online semua. Diinput secara online, tinggal print, apalagi di Taiwan ya. Rata-rata mereka sudah tinggal masukin, apalagi mbak-mbak semua bahasa Mandarinnya ada fasih, belum bisa kerja di tempat yang seperti ini, lumayan ya. Tinggal masukin sistem internet, semuanya serba otomatis. Sangat otomatis. Oke. Ya, kita ke halaman 78. Ke halaman 78. Kita masuk ke jurnal umum. Tahap pencatatan. Tahap pencatatan. Jadi dari siklus akuntansi ada berapa? Ada berapa tahap? Ada 7 tahap. Yang pertama, identifikasi. Tahap identifikasi yaitu yang kita menganalisis bukti pencatatan. Yang beli siapa, yang jual siapa, tunainya berapa, kreditnya berapa. Kita sekarang ke langkah 2, yaitu menjurnal transaksi keuangan. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal umum. Yang pertama, jurnal umum. Banyak sekali dari contoh-contoh soal di internet, buatlah jurnal umum dari transaksi berikut ini. Soal nomor 12-nya ada 2, jadi soalnya 15 ya.
Oh ya, saya salah. Oke, soalnya jadi 16. Soal jadi 16. Jurnal umum. Jadi sering sekali buatlah jurnal umum dari transaksi berikut ini. Yang harus diingat adalah dia terdiri dari 5 kolom, debit dan kredit, dan harus balance. Jadi kalau kita lihat di halaman 78 itu kolom pertama adalah tanggal. Tanggal terdiri dari 2 kolom, yang sebelah kiri adalah bulan, yang sebelah kanan adalah tanggalnya. Kolom B adalah akun keterangan. Ref, ini kalau sudah komputerisasi, setiap kegiatan ada kodenya, ada kode khususnya. Habis itu, ini sifatnya debit atau kredit. Debit atau kredit. Sehingga ini ada M acuan dari A sampai M. Acuan untuk membuat jurnal umum. Nah, sekarang kita lihat soal UAS saya, soal UASnya. Soal UAS. Kita lihat soal UAS. Ya. Kita mulai dari pertama ya. Dari pertama, pemilik menyetor modal sebesar 20 juta. Pemilik menyetor modal sebesar 20 juta. Gimana jurnal umumnya? Jurnal umum nomor 1. Pemilik menyetor modal sebesar 20 juta. Sesuai dengan contoh di A, sehingga di sini pasti Mei tanggal 1 gitu ya. Kas di sebelah sininya modal pemilik. Oke. Sini kita buat di sini tanggal di sini akun, di sini debit, di sini kredit. Di kas 20 juta. Modal pemilik, karena normalnya dia adalah 20 juta. Ya, kolomnya banyak ya. Oke. Terus nomor 2, dibeli peralatan seharga 3 juta secara tunai dari toko maju. Mengikuti contoh B,
Jadi jurnal umumnya Mei tanggal 2 oke. Peralatan, berapa peralatan tadi? 3 juta. Aset kita bertambah 3 juta. Bayarnya pakai tunai 3 juta. Nah, sekarang seperti contoh kuliah kita yang kemarin, sebenarnya ini sama aja kan dengan persamaan dasar akuntansi yang kita buat, ya. Tapi ini jurnal umum ini mencatat langkah demi langkah sampai akhirnya nanti menjadi laporan akuntansi. Ingat ya bedanya ya. Kalau persamaan dasar itu tadi kita mencatat sebuah transaksi sederhana. Kalau ini adalah bagian dari siklus akuntansi. Tapi jurnal umum ini kalau kita sudah biasa di persamaan dasar akuntansi, jurnal umumnya ini sangat mirip lah. Mirip. Tapi yang kita lihat di sini, kita bisa tahu nanti akun pas di jurnal besarnya, akun yang berbau kas, itu kita kumpulkan semua. Di sini debitnya 20 juta. Di sini kredit 3 juta. Kita hilangkan, jadi uang kas kita tinggal 17 juta. Ya, kolom referensi ini adalah pengkodean untuk setiap akun. Saya skip itu dulu. Kolom referensinya saya skip itu dulu. Nanti setiap akun tuh ada kodenya. Ada kodenya. Jadi maksudnya apa kode itu? Nanti kalau kita dalam dunia nyata, nanti setiap kegiatan, bahkan setiap konsumen, setiap supplier itu ada kode-kodenya. Jadi kita tahu ini ini merujuk ke siapa dan transaksi apa. Modal pemilik kenapa masuk kredit? Oke. Itu kuliah kita yang kemarin. Jadi di laporan dasarnya akuntansi, sebelah kiri ini berkaitan dengan harta kita. Ini berkaitan dengan harta. Yang sebelah kanan ini berkaitan dengan sumber dana. Jadi bagi perusahaan modal pemilik itu adalah sumber pendanaan. Jadi perusahaan itu kredit kepada pemilik modal. Kredit kepada yang, kalau di sini kan ini garis untuk pendanaan secara hutang. Di sini masuknya ke arah hutang. Yang sini ini pendanaan secara modal. Nah, jadi kalau kita usaha, sebelah sini adalah pendanaan, sebelah sini adalah aset. Sebelah sini isinya adalah inventory, isinya inventaris,
bangunan, uang, piutang, segala macam. Ya, ya, betul. Jadi bagi perusahaan, modal pemilik itu adalah kredit. Pemilik modal itu krediturnya dia. Dia kena menyetorkan modal bagi perusahaan. Oke ya. Ya. Terus lanjutkan. Lanjutkan sekarang tanggal 5. Dibeli perlengkapan seharga 10 juta secara kas separuh bagian dari toko Jaya. Kalau pembelian perlengkapan secara kredit, ingat ya prinsip balancing, sehingga akun jurnal umumnya adalah di sini aja. Sini saja. Oke. Ya. Tanggal Mei 5 di sini dibeli apa tadi? Perlengkapan seharga, ini harta kita, aset kita sekarang ada 10 juta. Ada 10 juta. Tunainya separuh, sisanya hutang. Oke. Jadi di sini ada kas, berkurang lagi kasnya 5 juta, dan apalagi sumber pendanaannya hutang 5 juta. Ya, sebentar ya, saya pamit sebentar aja, 3 menit, sebentar. Saya udah balik.
Salam. Kabut juga. Oke. Oke, lanjutnya selanjutnya yang dibayar sewa ruangan. Sewa ruangan bulan Mei secara tunai. Kalau sewa ruangan secara tunai itu merefer contoh yang mana? Contoh yang I. Tanggal 7 sewa ruangan. Jadi tanggal 7 itu seperti yang I. Sewa dibayar di muka atau sewa ruangan dan tentu cash. Jadi tanggal 7 itu seperti yang I. Mei 7 di sini adalah sewa ruangan karena bayarnya tunai kelihatan. Mei 7 itu jadi isinya di sini akunnya namanya sewa ruangan. Ini debitnya 1.500.000. Lawannya kena bayarnya cash. Di kreditnya 1.500.000. Ini seperti itu tanggal 7 Mei-nya. Debit dan kredit. Oke. Itu tanggal 7 Mei. Lanjut.
Diterima pembayaran jasa 5 juta, dibayar tunai separuh bagian. 5 juta dibayar sebagian. Jadi ini pendapatan. Kalau pendapatan itu seperti contoh D. Jadi tanggal 9 akun akan seperti yang contoh D. Mei 9 kas karena hanya separuh. Berapa tadi dapatnya? Kas dapat berapa? 5 juta. Kasnya separuh, artinya 500.000 piutang 2.500.000, pendapatan 5 juta. Ada yang bertanya, kenapa pendapatan kok malah dikredit? Kenapa pendapatan malah dikredit? Ada yang punya ide? Kenapa? Jawabannya saya buat gambar lagi ya. Maafkan saya. Wait. Di sini isinya apa? Aset. Di sini isinya apa? Utang. Di sini isinya apa? Modal. Oke ya. Ini laporan dalam bentuk neraca. Oke. Terus ada lagi bentuk laporan laba rugi. Nah, waduh, ya. Nah, ini laba rugi nih. Ini laba rugi. Laba rugi. Isinya apa di sini? Penjualan. Terus di bawah penjualan, beban. Di bawah beban, pajak. Di bawah pajak, apa-apa Riri. Di bawah pajak, ini baru laba bersih. Aslinya laba bersih itu adalah milik pemodal. Beban di dalam beban ini termasuk beban dari beban
bunga atau beban hutang. Sehingga laba bersih ini masuk ke pemilik modal. Masuk ke pemilik modal. Sehingga nomor 5, semua pendapatan beban itu letaknya di kredit. Pendapatan itu letaknya di kredit. Coba teman-teman semua lompat ke halaman 81. Lihat, beban gaji, beban usaha, gaji, telepon, iklan sewa, asuransi, listrik, dan perawatan servis, itu akunnya bentuknya debit dan lawannya cash. Ini saya mau menggarisbawahi, ini sering salah nih, pendapatan bentuknya kredit, beban itu bentuknya debit. Coba lihat. Saya maklum juga karena dulu saya juga salah pasti. Saya waktu belajar akuntansi ini, di sini sering saya sangat ketukar. Sebab logika saya, debit itu adalah seharusnya saya mempunyai harta. Pendapatan harusnya debit bagi saya. Pendapatan, pikiran kita, pendapatan itu kan sesuatu yang masuk ke kita kan harusnya debit. Hutang beban kan ini uang keluar. Logika kita kredit. Ya kalau pendapatan tuh kita menerima penjualan lah. Kalau beban itu apapun, listrik, gaji, sewa, itu beban semua itu. Telepon, asuransi, listrik, itu beban semua. Tapi yang kita pikir ini salah. Tetot. Ya. Bayangan kita, pendapatan itu kan uang masuk, debit. Ya enggak? Beban itu kredit. Tapi itu salah. Jawabannya, mungkin saya salah neranginnya ya. Tapi kira-kira gini, laba bersih itu adalah pemilik modal. Modal itu normalnya di kredit, sehingga semua pendapatan itu normalnya kredit, sehingga
pendapatan itu normalnya di kredit. Karena laba bersih ini punya pemilik modal. Bebannya ini, yang ini, bagian ini adalah pengurang dari laba bersih. Sehingga normalnya debit. Pendapatan yang masuk ke debit. Pendapatan yang masuk nggak ada. Nggak ada. Oh iya, semua PR nanti saya periksa, nanti saya kasih komennya benar atau salah. Sama seperti buku bank gimana? Ayo, maksudnya. Ya, itu kalau bank kasusnya beda. Pendapatan kita itu dikredit itu bagi perusahaan. Karena uang bagi perusahaan, bunga itu kita bagi bank, bunga yang diterima nasabah itu adalah uang yang keluar dari bank itu kan. Jadi, oke, balik dulu. Bab 6 dan 7 adalah misi saya untuk semuanya sama-sama ngerti. Pokoknya jangan sampai bab 6, bab 7 ini nggak dipegang. Dan saya akan insya Allah kasih banyak soal latihan di bab ini. Insya Allah, benar. Nah, jadi seperti contoh ini, Mei 25. Gimana ini bentuknya? Bentuknya seperti apa Mei 25? Ada yang punya ide? Mei 25. Mei 25. Mei 25. Beban. Itu pasti di debit. Beban gaji 3 juta. Lawannya apa? Lawannya harus imbang. Karena bayar tunai kas. Di sini 3 juta. Oke. Jadwal kuliah kita berikutnya Sabtu apa Minggu ya? Oke, ini masih bingung, waktu tinggal 3 menit lagi.
Oke, dalam waktu 3 menit. 3 menit. Ayo. Menerima pelunasan dari PT Lin tanggal 28. Menerima pelunasan dari PT Lin Wawa sebesar 7 juta. Tanggal 28 Mei, kira-kira jurnal umumnya kayak apa? Menerima pelunasan PT Lin Wawa tanggal kas bertambah, yang berkurang apa? Yang berkurang apa? Ayo betul. Yang berkurang apa? Jadi kasnya di debit, bukan Ayu, bukan hutang. Tapi piutang. Jadi tanggal 25 tanggal 25 tanggal 28 kasnya tambah dari Lin Wawa, terus yang berkurang piutang 7,5 juta. Ya. Kapan lagi kita ada jadwal kuliah? Tanggal 17 ya. Tanggal 17 kan? Ya. Muter-muter.